Apa kabar saat Anda menyimak berita Medan bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 6 orang anggota geng motor anak di bawah umur yang sering konvoi dan tawuran. Mesin air di salah satu masjid di Kabupaten Deli Serdang hilang dicuri. Para jamaah kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Museum Batak di Balige, tempat seru belajar budaya Batak. Setelah sempat meresahkan warga karena sering konvoi dan tawuran antar kelompok, pihak kepolisian Polsek Perbaungan menangkap 6 orang anggota geng motor. Sejumlah anggota geng ternyata masih anak-anak di bawah umur. 6 anggota geng motor masih di bawah umur ditangkap pihak kepolisian usai dinyatakan sering melakukan tindakan keributan serta ikut dalam tawuran antar kelompok geng motor di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Minggu lalu. Penangkapan ke-6 orang ini berawal dari laporan warga terkait adanya kegiatan kumpul-kumpul di Kelurahan Tulang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Melanjuti laporan tersebut, petugas dari unit reskrim Polsek Perbaungan langsung turun ke lokasi dan menangkap 6 orang anggota geng motor tersebut. Petugas yang memiliki keterbatasan personil hanya dapat menangkap 6 orang anggota geng motor saja, sementara anggota lainnya berhasil melarikan diri. Dari tempat kejadian, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa sepeda motor milik terduga pelaku dan senjata tajam yang rencananya akan dijadikan alat untuk tawuran. Pagi bahwa kegiatan orang ini bergerak di Kelurahan Simpang 3. Simpang 3, jadi anggota langsung bergerak cepat ke lapangan menemukan kegiatan tersebut sedang bereaksi dan belum sempatlah melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis dan kita langsung mengamankan. Waktu itu kami temukan ada beberapa barang bukti di kendaraan orang itu, ada berupa samurai. Meski masih di bawah umur, petugas tetap melakukan penahanan terhadap ke-6 anggota geng motor tersebut guna dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku penganiayaan yang juga sering meresahkan warga. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada orang tua yang memiliki anak remaja agar memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat malam hari, agar tidak terlibat geng motor yang sudah meresahkan dan mengganggu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Mesin air di Masjid Al-Mutakin, Kabupaten Deli Serdang hilang dicuri. Akibatnya para jemaah sempat kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Dua orang pria mencuri mesin air milik Masjid Al-Mutakin di Jalan Permina, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang pada 14 April lalu. Karena kesal terhadap kejadian tersebut, salah satu pengurus masjid pun memviralkan dan curhat di media sosial terkait mesin air masjid yang hilang. Diketahui bahwa kondisi Masjid Al-Mutakin hingga saat ini masih dalam tahap perbaikan pembangunan. Hal tersebut membuat sebagian pintu dan kamar mandi masjid tidak terkunci. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan 2 orang pria untuk mengambil mesin air dengan cara 1 orang masuk ke dalam dan membongkar mesin hingga membawanya. Sementara 1 orang lainnya menunggu di luar masjid dengan berada di atas motor untuk dapat segera kabur ketika aksi mereka diketahui orang lain. Pasca kejadian tersebut, para jamaah sempat merasa kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Namun hingga kini mesin air sudah dapat digantikan dengan mesin baru oleh pengurus. Mau sholat zuhur dan asar, kondisi keran air sudah kosong. Jadi kami ceklah, rupanya mesinnya sudah tidak ada. Dan setelah dicek kembali CCTV, rupanya mesin kita sudah ada 2 orang yang mengambil dan melarikannya. Nah itu berapa orang pelakunya Bang? Kalau dilihat dari situ. Pelakunya ada 2 orang. Kejadian ini pun hingga saat ini masih belum dilaporkan ke pihak kepolisian.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Belasan warga menggeruduk rumah pengelola arisan di Kota Tanjung Balai untuk meminta pertanggungjawaban. Kerugian total seluruh korban arisan ini diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Warga mendatangi kediaman pasangan suami istri Supriyadi Ijul dan Rita Zahara Marpaung pada Senin siang. Tak ada respon. Para anggota arisan ini menggedor dan meneriaki pemilik rumah agar segera mengembalikan uang yang telah disetorkan. Beberapa anggota arisan yang nekat menggeruduk rumah di kediaman pengelola mengatakan telah menjadi anggota arisan selama lebih dari 1,5 tahun. Pada tahun 2022 lalu, para peserta mengaku tidak pernah menerima hasil arisan. Sebagian peserta dirugikan kisaran antara 40 hingga 60 juta rupiah. Mereka yang dirugikan telah melaporkan Rita Zahara ke Polres Tanjung Balai, namun belum ada titik terang atas kasus ini. Sebagian besar peserta bahkan telah beberapa kali mendatangi rumah Rita Zahara, namun selalu diberi janji alasan yang tak kunjung dibayarkan. 2 kali kami ke situ, dibilangnya iya nanti kalau ada aku sampaikan. Terakhirnya datang lagi kami, tak ada kabar. Macam mana tak ada kabar adik awak? Sementara anak-anak si JMD ada di rumahnya. Kakak dari tahun berapa ikut arisan ini? Main dari tahun 2022 bulan Agustus. Chat masuk mengadu sama saya, cuman karena ada keperluan punya anak kecil. Bahkan orang susah sendiri pun ditipunya. Ada yang kerja ke laut, ada yang hanya paket antaran, dia mau menikah pun ditipu. Ini sampai saat ini belum ada yang pernah dibayar, Bang? Belum ada, Bang. Belum ada. Kerugian total seluruh korban arisan ini diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Sebagian besar korban mengaku ikut arisan karena percaya kepada Rita Zahara, mengingat suaminya merupakan ASN di Kota Tanjung Balai. Atas dasar status dan pekerjaan suami terlapor, para korban mengaku tidak menaruh curiga dan bersedia menyetorkan uang ke rekening bank atas nama suami terlapor. Tuti Alewelubis melaporkan dari Tanjung Balai.